Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum. Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. انظر كيف نصرف الآيات انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة Hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Dua ayat ini berisi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan, tapi Allah tidak butuh jawaban. Apa katanya? Apa pendapat kita kalau seandainya Allah cabut dua penglihatan dan dua pendengaran? Ini hanya dua dari sekian banyak nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita dan tidak mungkin kita perhitungkan. Allah pertanyakan, kalau seandainya ini dihilangkan, adakah yang selain Allah yang bisa mengembalikan? Di dalam ayat ini Allah berikan sebuah sindiran bahwa sebenarnya Allah punya banyak nikmat yang mungkin selama ini kita lalaikan. Adapun di ayat yang kedua, Allah ingin menunjukkan bahwa Dia memiliki keagungan tanpa tanding. Allah cuma tanya, bagaimana seandainya kalau Allah berikan kepada kalian, kita, siksaan yang datang tiba-tiba, sekonyong-konyong, terang-terangan. Lalu Allah memberikan jawaban sebenarnya. Tidak akan ada yang Allah binasakan dengan mudahnya kecuali orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah uji kita dalam 2-3 bulan dengan sebuah makhluk kecil yang pasti Anda, kita mungkin mendengar namanya sudah bosan. Meskipun kecil, efeknya besar, luar biasa. Pernah kita bayangkan pertemuan, penerbangan cancel, dibatalkan, tiket refund, rumah sakit pasiennya mengalami lonjakan. Sudah nggak usah bicara dulu saat ini sementara waktu tentang rencana resepsi pernikahan. Pernah kita bayangkan masjid mengalami penutupan puluhan tahun, 20, 30, 40 tahun kita tidak pernah bisa membayangkan hal ini terjadi. Sekarang orang-orang, karyawan dirumahkan, PHK, ekonomi tiba-tiba turun, manusia jadi kelaparan. Allah hanya ingin kita kembali kepadanya. Dia sindir kita dengan sebuah ayat tentang dua nikmat yang Dia telah berikan kepada kita selama ini dari sekian banyak nikmat yang tidak bisa kita perhitungkan. Lalu Allah tunjukkan kepada kita keagungannya, bahwa bila datang kepada kita siksaan secara tiba-tiba, kita tidak bisa bikin apa-apa. Seperti sekarang, alhamdulillah, kita ketemu dengan bulan Ramadan. Ada satu waktu, satu bulan untuk bisa membuat kita lebih memberikan kesadaran, untuk bisa mengembalikan diri kita yang dulu memberikan kepada Allah berbagai ketaatan yang kemudian kita tinggalkan karena kelalaian. Siapa tahu dengannya Allah mengampuni dosa kita. Allah hilangkan kepada kita bala dan bencana, terutama yang sedang kita alami sekarang. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berdoa semoga dengan adanya bulan Ramadan yang baru saja berlalu, Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kelak Allah mengumpulkan kita dalam surganya.
Dan pada saat sekarang, semoga Allah segera menghilangkan bencana dari negeri kita, dari dunia semuanya. Begitu rindunya kita dengan masjid, begitu rindunya orang-orang yang ingin pergi haji dan umrah, tapi sampai saat ini masih terhalang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap rakaat yang kita dirikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap ayat yang kita lantunkan. Semoga Dia melipat gandakan ganjaran di dunia dan di akhirat untuk setiap harta yang kita dermakan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima semua amal kita, insya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd.